sebelum menciptakan Adam, Adam ini sudah terbentuk gitu ya. Sudah ada bentuknya gitu. Sebelum hidup sudah terbentuk. Jadi menciptakan Adam ini tidak langsung dikasih roh, jadi ditaruh dulu. Ibarat nunggu waktu. Lah, ketika menciptakan Adam ini apa namanya? Sebelum ada rohnya, Nabi Adam ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Pembahasan tentang kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat ya Al-Imam Al-Ghazali, terkhusus untuk seorang anak, tapi ini sebenarnya ya nasihat untuk semuanya. Karena walad ini kalau bahasa kita ya mungkin apa ya, anak ini ya ibn juga anak, ibn anak laki-laki. Kalau bint itu anak perempuan, itu secara khusus. Secara umum walad. Kalau walad itu sebutan untuk anak laki perempuan. Atau juga walad ini juga bisa untuk sebutan kalau bahasa kita tuh orang tua nyebut anaknya dengan sebutan apa ya? Kok tole gitu ya. Kacong. Kalau bahasanya ya cong gitu ya. Sebutan kasih sayang gitu maksudnya. Ya walad, cong gitu maksudnya. Gitu ya maksudnya. Lah ini untuk semuanya ini, untuk anak kecil siapapun dah. Jadi nasihat ini sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil atau anak muda saja, tapi semua orang. Baik kecil, muda, tua, dewasa atau tua sama aja. Ya. Di sini ini nasihat yang ke-9. Nasihat tentang untuk supaya kita itu harus meninggikan cita-cita. Ya. Meninggikan cita-cita. Himmah itu cita-cita. Dikatakan ayyuhal walad, wahai seorang anak, wahai anak. Ij'al isyraqatir ruh wa dhulmatil madah. Isyraq ya. Ayyuhal walad, wahai seorang anak. Ij'alil himmah firruh. Wahai seorang anak, jadikanlah himmah atau keinginan himmah atau semangatmu gitu ya, himmah cita-cita luhurmu itu firruhi di dalam roh atau jiwa. Waj'alil hazimah fin nafs. Ini atop ke ij'alil himmah firruh waj'alil hazimah fin nafs. Dan jadikanlah al-hazimah, hazimah itu kekalahan. Jadikanlah kekalahan itu fin nafsi di dalam nafsu. Maksudnya kalahkan nafsumu. Wal maut fil badani, dan kematian di dalam badan. Ij'alil himmah firruh, di sini kata-kata ij'alil himmah, jadikan himmah atau keinginan ya, cita-cita luhurmu itu di dalam ruh. Maksudnya di sini disarahnya la alal makna liyakun qasduka ila tajliyatir ruh.
allati hiya al-maqsud al-asli. Maksudnya di sini jadikan tujuanmu itu adalah roh, untuk mensucikan roh. Allati hiya al-maqsudul asli. Ya, mensucikan jiwa. Jadi roh ini yang ada dalam kita ini. Lah, mensucikan roh apa untuk supaya rohnya ini naik ke derajat yang tinggi, itu tidak bisa kecuali harus mensucikan hati, dan juga harus mengalahkan tazkiyatun nafsi, gitu ya. Dan juga harus membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Makanya di situ setelah itu wal hazimah fin nafsi, dan hendaklah jadikan kekalahan itu di dalam nafsu, kalahkan nafsu. Jadi supaya roh kita ini bangkit atau mungkin bersinar gitu ya, tajalli, maka harus hatinya suci. Hati suci ini dengan cara mengalahkan nafsu. Wal maut fil badan, dan jadikanlah kematian itu di dalam badan. Maksudnya di sini wal maut fil badan ay adda nafsika minal mauta. Anggaplah jiwamu ya, badanmu ini itu seperti orang mati, gitu ya. Ya memang badan kita ini mati sebenarnya. Jadi badan kita ini itu sebenarnya kita ini punya di badan kita ini ada dua ya. Ada badan, ada roh. Jadi kita bisa gerak, bisa hidup, ini roh. Ya. Bisa menikmati sesuatu ini ya dengan badan kita sama roh. Kalau kita tanpa roh, maka badan ini seperti patung, ya. Seperti patung, nggak ada nggak ada, ya kayak tong kosong gitu. Maka dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ada pernah di satu kitab diceritakan ya, diceritakan ketika Allah menciptakan Allah sebelum menciptakan Adam ini sudah terbentuk, gitu ya. Sudah ada bentuknya, gitu. Sebelum hidup sudah terbentuk. Jadi menciptakan Adam ini tidak langsung dikasih roh, jadi ditaruh dulu, ibarat nunggu waktu. Lah, ketika menciptakan Adam ini sebelum ada rohnya, Nabi Adam ini seperti tong kosong gitu. Jadi dipukul gitu, dong gitu ya. Ini ada di satu kitab diceritakan seperti itu. Malah ketika iblis lewat, dia ini tahu kalau nanti dia inilah nanti yang akan makhluk yang akan Allah tinggikan di dunia, yang akan dimuliakan oleh Allah, ya Nabi Adam ini. Karena nanti cikal bakalnya ada Nabi Muhammad. Lah, iblis tidak terima dengan Nabi Adam ini. Jadi sebelum Nabi Adam dicipta belum ada, iblis sudah tahu bakal jadi begini, nanti dia bakal jadi musuhnya bakal tersaingi begitu ya oleh manusia, oleh anak cucunya Nabi Adam. Dan dia bakal terlaknat oleh Allah gara-gara ini. Gara-gara dia tidak mau disuruh sujud oleh Allah nanti. Sudah ngerti. Ya.
Sehingga ketika lewat ternyata dia melihat menemukan sosok Nabi Adam yang belum ada rohnya. Gak mungkin patung ini mungkin ya, kan tanah kan. Itu dalam cerita itu ditendang ya. Ada agak diece-ece gitu ya. Opo gitu ya. Ki besok yang bakal jadi momok ini gitu ya. Ditendang bunyi Nabi Adam. Dong. Jadi kayak kayak semacam nendang tong kosong gitu. Nah, kenapa? Karena belum ada roh. Karena belum ada rohnya. Lah, ar-roh ini nanti setelah dimasukkan bakal hidup, setelah itu nanti bakal dicabut lagi. Jadi kita badan ini sebenarnya badan mati kita ini. Badan kita ini adalah badan yang mati dan nanti bakal terpisah oleh roh kita. Ya. Kita ini adalah roh yang aslinya. Makanya di sini dikatakan waj'alir ruh waj'alil mauta fir. Jadikan kematian itu fil badani dalam badan. Makanya anggaplah, maksudnya golongkanlah kamu ini termasuk orang yang mati. Anggaplah kamu ini adalah orang yang mati. Memang mati kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini sebenarnya kehidupan yang sementara. Hakikatnya tidak hidup. Baru nanti ketika kita sudah meninggal itulah kehidupan. Ya. Di akhirat itu kehidupan. Kalau kita di sini di barat dikatakan oleh ulama an-nasu niyamun, dikatakan ya, ada kalau dasar hadis ini dikatakan an-nasu niyamun faidan tabahu faidamatu intabahu. An-nasu niyamun, manusia itu tidur sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya sedang mimpi gitu ya. Kita ini mimpi sebenarnya. Tapi mimpi ini yang nanti bakal jadi kenyataan ketika kita hidup, ketika kita sudah bangun di akhirat. Jadi kalau mimpi kita ini mimpi baik, maka nanti setelah bangun kita bakal baik menikmati mimpi kita. Kalau mimpinya tuh mimpi jadi orang soleh sekarang ya di dunia, maka nanti di akhirat setelah dia mati jadi orang soleh bakal menikmati kesolehannya. An-nasu niyamun faida matu in tabahu gitu ya. An-nasu niyamun faida matu in tabahu. Manusia itu tidur. Nah, nanti ketika dia sudah ketika dia sudah mati, maka bangunlah dia dari tidur. Itulah hidup yang asli. Ya. Jadikan sudah ya. Jadikan kematian itu fil badani di dalam badan, maksudnya golongkan, anggaplah jiwamu ini termasuk golongan orang-orang yang mati. Dan beramallah untuk bekal ketika kita sudah hidup. Karena kita ini sedang mati, nanti kalau kita sudah mati itulah kehidupan, gitu ya, sebaliknya. Jadi hakikatnya kehidupan dunia adalah kematian. Ketika manusia sudah mati, itulah hakikat kehidupan. Nah, gitu. Maka beramallah di hari-hari sedang kita ini sebelum hidup kehidupan yang asli, beramallah untuk menyongsong atau menyambut kehidupan yang asli, yaitu akhirat. Kenapa? Karena li'anna manzilakal qabr, karena tempatmu itu adalah kuburan. Ya. Tempat kita ini, negeri kita ini kuburan nanti, atau transit ya. Tempat kita ini kuburan. Wa ahlul maqabir yanduruna ilaika
fi kulli lahdatin mata tasil ilaihim. Kata Imam Ghazali, wa ahlul maqabir, dan orang-orang kuburan, orang-orang mati ahli kubur itu yanduruna, mereka ini sedang memandang kepada ilaika, kepada engkau, fi kulli lahdatin, setiap saat. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang yang sedang ditunggu. Ya. Ditunggu siapa? Ditunggu teman-teman kita yang sudah mati. Ya. Dan pasti kita bakal ke sana. Makanya kalau ada teman kita meninggal, nggak usah susah. Ya, selamat jalan, akan saya susul gitu maksudnya. Lah terus kita enggak mau nyusul. Enggak mau nyusul, ya harus nyusul memang. Apa hidup selamanya? Apa ingin hidup panjang atau ingin hidup abadi? Ya silahkan, tapi nanti bakal sendiri. Yang lainnya sudah pergi, ente nempat di dunia sendiri, enggak enak ya. Enggak enak ya. Bakal susah kita kalau enggak ada temannya. Kita ini hidup nyaman tuh gara-gara ada teman. Ya. Walaupun ini adalah kehidupan yang mimpi sebenarnya, cuma kalau kita hidup sendiri enggak bakal nyaman. Kita lah pun enggak bakal bisa kalau sendiri. Ya kalau kita ini bisa segalanya, kalau kita ini enggak bisa apa-apa ya garut-garut ya. Terbenung tok, mau ke sana enggak ada temannya, mau ngejak ngobrol enggak ada. Mau beli HP sing ngedol ya genok, kan kudu ada orang. Masa kita bikin sendiri HP? Terus misal kita punya HP mau nyeting sama siapa? Kalau kita hidup sendiri, maka ya harus relakan kita apa? Harus ikut ke sana, ya. Ikut ke alam kubur nanti, ikut teman-teman yang sudah menyusul kita, yang sudah mendahului kita. Ini ya. Ahlul kubur itu yanduruna ilaika, melihat pada engkau fi kulli lahdatin, setiap saat. Kita sekarang ini sedang dipantau oleh mereka. Mata tasil ihim, kapan engkau nyusul atau sampai pada mereka. Kita sedang ditunggu. Kenapa kok nunggu kita? Nunggu orang yang hidup. Mereka berharap barangkali dengan meninggalnya mereka itu orang yang hidup menjadi orang soleh, sehingga ketika mereka itu dikubur di sampingnya orang soleh, mereka akan mendapatkan manfaat. Begitu. Ya. Terlebih ini kita kalau jadi orang soleh, justru kita lah yang ditunggu-tunggu. Kita jadi orang baik, jadi orang ahli takwa. Justru kita inilah yang orang yang sedang didamba-dambakan oleh ahlul kubur. Mereka mendambakan kita segera mati. Iya, betul. Iya, kata-kata di sini gitu. Kenapa? Karena katanya di sini, ya, la'allahum yatabarrakuna bi jiwaratih wa yantafi'una bi suhbatih. Karena mereka berharap mereka ini dengan meninggalnya orang yang sedang hidup. Kalau kita jadi orang soleh, kita diharap sedang mati. Barangkali nanti kita ini jadi orang soleh, kalau kita mati, orang soleh ini mati, terus dikubur di dekatnya atau di kuburannya orang-orang itu, mereka semua akan mendapatkan manfaatnya. Makanya kenapa orang-orang soleh itu banyak pingin kalau meninggal dikubur di kuburan yang di situ mayoritas orang-orang solihin, dapat manfaatnya. Beda ya kuburan yang di sini dengan kuburan yang di Kasin sana, beda. Banyak aulia, banyak habaib, banyak orang soleh yang di situ rezeki sudah, ya, rezeki mereka. Yang di selain mereka ya syukur-syukur ada orang soleh, nanti dapat manfaatnya. Jadi yang tidak soleh ikut kecipratan soleh, nanti ikut kecipratan manfaat, gitu ya. Nanti aja. Walidha adda min huquqil mayyiti dafnuhu qurba kuburis solihin.
Oleh karena itu di sini disebutkan termasuk haknya mayit itu ya, termasuk hak-haknya mayit. Kalau bisa mayit itu ketika sudah meninggal, kuburlah mereka di dekat orang-orang soleh. Ya. Lah terus kalau apa mungkin nanti ketika kita sudah meninggal, kalau kita dikubur di kuburan orang-orang yang tidak soleh, bisa nanti muro kita bisa dekat orang soleh? Bisa, tergantung niat kita, tergantung niat keinginan kita seberapa keinginan kita. Misalnya kita ini dalam hidup kita ini pingin sangat sekali untuk dikubur di dekatnya kuburan-kuburan orang soleh, mungkin pingin pingin dikasih mungkin ya, atau pingin dekat dengan Nabi misalkan. Kalau niat kita ini sidik ya, walaupun nanti dikubur di kuburan jauh dari mereka, maka nanti ketika meninggal sama Allah akan dipindah pada mereka. Ini banyak cerita ya, banyak cerita orang-orang soleh itu kadang-kadang ketika meninggal ternyata jasadnya itu dipindah ke kuburan lain karena supaya bisa dekat dengan yang didamba-dambakan di dunia. Ada yang ketika dikubur kemudian digali nggak ada, kosong. Ternyata ada isyarah sudah ada di Madinah, sudah dekat dengan Nabi ya, karena mereka pingin dikubur di sana. Nah, itu ya. Makanya sunnah kita itu kalau berdoa sunnah minta, ya Allah matikan ya Allah kami ini di Madinah dan dikubur di sana. Ya. Biar nanti dekat dengan Nabi. Ya sebenarnya. Kalau dikubur di dekat dengan Nabi bakal dapat manfaat, pasti aman ya gitu ya. Nanti ya. Kemudian wa iyyaka antasil ilahim bilazat. Dan iyyaka, hati-hati engkau, hati-hati engkau, masuk gitu ya. Iyyaka wa iyyaka, tahdir, hati-hati. Ta'kidun tahdirun. Nah, ini ya. Ini adalah taukid tahdir. Tahdir itu untuk hati, apa tadi? Ucapan tahdir, hati-hati. Hati-hati engkau, hati-hati engkau. Jangan sampai engkau antasil, sampai kepada mereka bila zadin, dengan tanpa bekal. Kata Imam Ghazali, hati-hati gitu ya. Engkau ini sampai kepada mereka, nyusul mereka, orang-orang yang sudah meninggal, nyusul mereka dengan tanpa bekal. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsad qafasut tuyur wastibalud dawab fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadil ajsad, jasad ini dikatakan kata beliau adalah qafasut tuyur. Hadil ajsad qafasut tuyur, jam 5 ya. Hadil ajsad qafasut tuyur. Jasad ini adalah ibarat sangkar burung. Qafasut tuyur, sangkar burung, kurungan berarti ya. Jasad ini ibarat sangkar burung, wastibalud dawab, dan atau kandangnya hewan melata. Jadi jasad ini Abu Bakar Siddiq mengibaratkan ada dua kemungkinan. Jasad kita ini bisa ibarat salah satu dua kemungkinan, qafasut tuyur, sangkarnya burung, atau wastabalut dawabi, atau kurungannya binatang melata. Atau kandang, sama ya. Atau kandang atau kurungannya binatang melata. Kurungannya apa ya? Ya kucing gitu ya mungkin ya. Kurungan atau kandangnya sapi mungkin ya. Jadi antara dua kemungkinan.
Kemudian fatafakkar fi nafsika, maka fikirkanlah di dalam jiwamu, min ayyihima anta, dari mana engkau berasal. Apakah engkau ini termasuk kurungannya, sangkarnya burung, atau engkau ini adalah kandangnya binatang melata. Kalau kita termasuk kurungannya burung, enak, kita bakal dimuliakan, digantung di atas. Ya. Ono sapi berot ndak bakal kena injak. Tapi lek kita ini termasuk kurungannya binatang melata, kurungan tikus mungkin ya, kurungan kucing, ono sapi berot, kita diajak-ajak. Ya. Tapi kalau kurungnya apa, sangkarnya burung di atas, jadi aman, ndak bakal apa. Paling ya sing nggodho cecek ya ndak bakal bisa ke kurungan. Ditutup sama manuk, nah, gitu ya. Tidak mungkin. Lek di bawah bahaya, ya banyak bahaya kalau yang satunya nih. Maka dari mana kita asalnya, gitu ya. In kunta minat toiril ulwi fanah fahin tasma toninu tobel irji'i.